When somebody loves me, everything was beautiful. Every hour we spent together within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loves me. Jadi ditemani kapten tim di sini. Boleh memperkenalkan diri Mas, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Hendika Danu. Di sini saya mewakili dari pemain atau teman-teman yang ikut berjuang di dalam tim Persada. Di sini saya akan sharing berupa cerita tentang perjuangan kami dari awal sampai akhir dan bisa mencapai juara. Memerlukan tenaga, effort, biaya yang sangat besar malah. Ya, kemarin kita diberi alhamdulillah diberi juara 1 di distrik 3 ya Mas ya. Iya, alhamdulillah diberi juara 1 distrik 3. Kebetulan cerita sebelum kita memasuki yang 16 besar, kita sebetulnya agak kurang percaya diri sih ya, karena memang dari awal kurang percaya diri karena memang persiapan dari mulai kesediaan dana, terus kesediaan pemain yang bisa dibilang cukup kurang waktu itu. Jadi kita seadanya saja mencari teman-teman yang mungkin free ya, seperti itu. Alhamdulillah diberi juara. Kemudian kita masuk ke divisi 1 Liga Banjarnegara, melingkupi 16 tim terbaik ya dari beberapa distrik ya. Yang pertama itu kita itu menghadapi di divisi 1 itu, divisi 1 Liga Banjarnegara itu kita menghadapi mana ya pertandingan pertama ya Mas? Pertandingan pertama itu Kali Bombong. Kali Bombong itu kita pertandingan pertama, kita mendapat jadwal yang jam berapa ya waktu itu? Jam 2 siang. Kebetulan saya dan rekan-rekan pemain, seluruh staf juga meminta kepada teman-teman untuk datang lebih awal. Berarti waktu itu jam berapa? Jam 12 setelah zuhur. Ya, jam 1-an mungkin berangkat. Udah di sana jam 1-an. Jam 1 udah berada di Stadion Kolopaking. Lawan kita itu Kali Bombong itu tim mana itu? Dari atas, dari Dieng sebelah Dieng lah, kecamatan atas semua. Kebetulan kita main jam 2 dan yang tak habis pikir itu kita main waktu di distrik 3 itu happy loh, maksudnya dalam artian happy itu enggak tegang bisa main bola seperti itu loh. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa loh waktu main sama Kali Bombong kok bisa main jelek seperti itu loh. Maksudnya nggak pernah seperti itu loh. Coba Mas jelasin Mas, laku teman-teman. Padahal aku kan udah mengarahkan untuk bisa main passion lah, main seperti biasa, seperti waktu main di distrik 3 ya, di distrik 3 di Banjarmangu. Kok bisa waktu main pertama di stadion menghadapi satu tim dari 16 tim terbaik di Banjarnegara, kok bisa sampai kewalahan seperti itu? Kalau nggak salah kita sampai babak adu penalti ya. Iya, adu penalti. Ya, bisa sampai kewalahan itu gimana ceritanya? Kamu sebagai kapten. Mungkin awalnya gimana ya? Kita persiapan kurang atau mungkin mendadak. Terus kita berangkat dari sini, dari rumah, teman-teman bareng sana. Mungkin sampai di sana itu kita sudah merasa tegang, atau mungkin
mungkin kita main di stadion jadi suasananya lebih tegang, lebih mencekam, teman-teman jadi kurang siap dan Grogi mungkin ya. grogi. Terus cuaca pada saat itu sangat panas dan sangat kurang mendukung ya, walaupun cuacanya cerah tapi kan panasnya sangat mempengaruhi saat bermain. Kita datang ke sana harus menunggu dan kawan-kawan sudah mulai menunjukkan gelagat atau sikap yang ragu untuk memulai pertandingan. Dari mungkin ada yang terlambat datang, ada yang Iya, waktu itu memang banyak ya yang ada yang datang terlambat. Terus kita harus membuat suasana lebih santai, kita harus lebih kompak. Tapi untuk awal itu mungkin pertandingan itu sebagai apa ya, ajang sebagai acuan perkenalan ya, terhadap lingkungan lapangan, lapangan, terus kondisi kondisi. Jadi itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kita bisa menang dari awalnya unggul, terus di babak kedua terkejar 1 gol kembali, harus berakhir dengan imbang dan berakhir dengan adu penalti. Waktu itu gol diciptakan oleh Gol waktu itu kalau nggak Febri salah ya, Febri. Febri kalau nggak salah juga menit awal ya, menit awal ya. Menit awal babak pertama mencetak gol. Ya, kebetulan waktu itu kan melawan Kalibombong, teman-teman dihadapi situasi kondisi lapangan yang baru harus beradaptasi lagi, sehingga kondisi di mana teman-teman yang biasanya seperti ini kok seperti ini, akhirnya mungkin condong jadi susah. Nah kan pertandingan berlanjut sampai adu penalti. Nah, waktu adu penalti itu kan kalau nggak salah penendangnya sih siapa aja ya, aku Kalau nggak salah waktu itu yang pertama Budi, saya sendiri. Terus yang ketiga itu Febri apa ya? AB dulu Bu. Febri kayaknya, kalau AB nggak ikut ya? Faiz apa ya? Faiz terakhir, Febri, Dikri, Faiz. Iya. Febri di Faiz waktu itu aku masih ingat betul. Penendang dari kita sendiri masuk semua ya. Iya, alhamdulillah. Dari mulai yang pertama itu Budi, kemudian saya sendiri, terus Andika ya, dilanjutkan dengan Febri, terus Faiz ya terakhir, karena cuma 4 apa ya kalau nggak salah. Karena mereka tidak iya. Mereka masuk 4. Kita masuk 5, berarti benar. Dikri, Faiz. Ya, nah pertandingan itu kan menurut aku juga salah satu pertandingan yang bikin kita bisa beradaptasi betul, karena memang aku memang saya sendiri memang nggak bakal ngeh loh bahwa kita itu mau lolos ke pertandingan selanjutnya loh. Oh iya benar. Ya kan itu kan. Nah, untuk pertandingan selanjutnya kita diberi
diberi kelancaran, kemudahan sehingga lolos ke perempat final ya. Iya, perempat 8 besar ya. 8 besar itu perempat final, kita dipertemukan dengan Persema nih. Persema, aku ingat betul. Persema seragam merah ya kalau salah ya, seragam merah. Nah, Persema ini kan waktu itu hujan apa enggak ya Mas ya? Sama Persemanya? Enggak ya? Apa ya? Enggak, Pertandingan pertama terus cuacanya lumayan cerah, panas, tapi di pertandingan ke pertengahan pertandingan ada gerimis hujan, ya? gerimis, Sedikit gerimis ya. gerimis. Sedikit gerimis ya. Untuk melawan Persema sendiri kita sih main ke berapa ya? Main pertama jam 2. Main jam 2 lagi, kita ketemu Persema. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Saya sendiri kan memang kurang paham betul dalam pertandingan itu lah ya. Dalam pertandingan itu, dalam permainan itu, karena memang saya itu cuma berpesan kepada teman-teman untuk main dengan passion. Kalah atau menang memang terakhir nantilah, buat teman-teman berjuang aja dulu lah. Kebetulan melawan Persema itu jujur dari saya pribadi sendiri itu Persema itu lawan yang lumayan atos dan berat ya. Nah, mungkin kandidat juara mungkin Persema mungkin dari awal. Nah iya, memang merupakan salah satu kandidat yang menurut saya memang kandidat juara loh, maksudnya loh. Nah, saya sendiri akan bertanya, gimana sih perasaan teman-teman waktu melawan Persema di lapangan? Apakah terjadi crash terus saya sendiri kan di pinggir lapangan bersama dengan coach Afid dan lain-lain lah. Di dalam lapangan itu terjadi, maksudnya slash enggak, maksudnya dalam artian kok kayak lo, kamu kayak gini lo gitu, gimana? Mungkin dalam pertandingan sendiri saat bertanding tidak ada kendala. Ya kendala mungkin ada, ya komunikasi teman-teman waktu itu sedikit ada problem dari instruksi yang harusnya bermain seperti ini santai, harus bermain baik, tapi mungkin awal babak mungkin ya sedikit ada ibaratnya penyesuaian dengan pertandingan. Nah, pada saat itu kita mengalami situasi yang ya cukup mengganggu, tapi akhirnya pada pertengahan babak pertama sudah bisa menghilang, teman-teman sudah mulai kompak, tahu apa instruksi yang harus dilakukan, pemain mana yang harus dijaga. Ya mungkin di dalam pertandingan itu ada sedikit komunikasi dengan teman-teman untuk mewaspadai salah satu pemain atau dua pemain. Nah mungkin ada sedikit gangguan terhadap pemain lawan agar permainan lawan tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti itu aja sih. Nah, kalau nggak salah, babak pertama kan memang bermain lumayan, bisa dibilang kita kehilangan ball position lumayan banyak lah ya. Hampir condong ke Persema ya, Mandiri aja ya. Nah, di babak kedua ini malah hujan apa ya Mas? Nah, di babak kedua ini kok bisa nyampe keserang terus tapi bisa mencetak gol. Nah, itu gimana perasaannya waktu mencetak gol? AB ya kalau nggak salah ya, mencetak gol ya. Nah ya. Terus teman-teman juga langsung langsung semangat lagi seperti itu ya, semangat lagi. Nah, setelah itu bisa mendapat peluang itu nggak disia-siain dan 1-0 lah ya. Alhamdulillah kita diberikan posisi di semifinal, kita melawan Putra Harapan ya. Putra Harapan ini istimewa loh. Istimewanya itu kita bermain pas hujan, cuman itu datang juga sudah hujan sudah hujan. Nah, yang jadi istimewanya itu hujan dan itu enggak
nggak menguras semangat, nggak mengurangi semangat nggak mengurangi semangat, justru malah membawa semangat lagi teman-teman semuanya untuk bisa tampil Menangkan. habis-habisan lah. Kala itu kita menang berapa sih ya malam Kali Harapan 3-1 ya, 3-2 atau 3-1? Iya. 3-1 mungkin, Iya, 3-1. mungkin 3-1. Ferry 2 gol, Ferry 2-1 ya, 21. Iya 21 mungkin apa ya? 2-1 ya. Ferry 2 gol, kemudian dari Kali Harapan 1 gol. Nah, di sini kita di semifinal sebetulnya nggak mengharapkan betul sih, karena memang sudah sampai sejauh ini, sehebat ini loh. Yang istimewa itu Jerry, bro. Oh iya. Nah, Jerry tampil habis-habisan, baik di distrik dan di stadion. Dia menepis beberapa kali tendangan penalti yang membuat Riskan ya. yang membuat teman-teman Persada lolos sampai ke final. Nah, beberapa teman-teman diantaranya seperti ada Jerry, ada Utut, ngotot habis-habisan di lini pertahanan habis-habisan. Kemudian ada Alfian di sisi kanan, kemudian ada tengah ada Elung, kemudian teman-teman yang lain ada AB, ada Faiz, ada Wahyu, ada teman-teman dari luar biasa. Kalian tampil hebat, kalian tampil hebat. Alhamdulillah sekali diberi kemenangan di semifinal melawan Putra Harapan. Kita lolos final, dan itu suatu pencapaian yang sebetulnya apa sih ya, impossible gitu loh, Mas Danu, Cap. Nah, Iya. kenapa nggak impossible? Karena targetnya itu sebetulnya lolos ke 16 besar. Gimana sih ya? Targetnya malah justru cuma daftar, Mas. Iya, awalnya Ya. mungkin itu ya. Yang penting Jadi- daftar ikut serta dalam event tahunan ini. Nah, jadi sebetulnya Persada itu niatnya itu cuma mendaftarkan tim ke pihak Askap PSSI Banjarnegara. Nah, di Askap ini sehingga nantinya kalau ada undangan ataupun baik temu manajer dan lain-lain, itu Persada mendapat suara atau mendapat diakui loh timnya loh, karena kita sudah mendaftarkan timnya ke Askap PSSI Banjar. Nah, itu tujuan teman-teman, baik dari alumni atau baik dari ex pemain, ex manajer dan lain-lain, ex pelatih juga, tidak mengharapkan lebih, toh malah kita dikasih lebih. Alhamdulillah sekali. Nah, kita istimewa sekali karena kita di final itu melawan PSSE Gembongan. Nah, di final kali ini kita baru pernah namanya mempunyai penonton sebanyak ini ya, Mas ya. Kesebelasan pemain untuk masuk ke lapangan. Iya. Sebanyak ini ya, Mas ya. Kenapa nggak sebanyak ini? Karena memang kita berjuang dari distrik 3 di Banjarmangu. Kita itu apa sih ya, Mas ya? tidak Tidak pernah ditonton seperti itu. Kita Tidak tidak ada pernah pendukung supporter, tidak ada supporter. sampai waktu itu kalau nggak salah supporter Banjarmangu justru malah mendukung kita ya, Mas ya. Iya. Mendukung Jerry malah. Fansnya banyak banget. Nah, melawan PSSG Gembongan itu saya memberi evaluasi pada pertandingan melawan Putra Harapan, apa yang perlu diperbaiki, karena kalian sudah sampai semifinal dan sampai titik final, maka kalian harus juara. Mau nggak mau kalian harus juara di sini. Kalian harus memenangkan pertandingan, apapun yang terjadi, habiskan dulu, Mas. Nggak tahu nanti menang apa kalah, habiskan dulu. Nah, dengan antara lain saya waktu itu menunjuk starting line up antara lain Jerry, kemudian bek kanan Alvin seperti biasa, bek kiri Dikri, tengah ada Fadrik dan Utut ya. Iya. Tengah, kemudian ada gelandang, ada saya tunjuk
Kapten Andika ditemani Febri dan Elung, kemudian ada sayap kiri Budi, sayap kanan ada Ferry, kemudian di striker tumpuan depan ada AB. Pertandingan berjalan seperti biasa. Kita Full tim waktu itu malah kita di final, alhamdulillah. full tim, kita bermain habis-habisan, ngotot, main seperti biasa, passion selalu tinggi, terus tekad, emosional juga harus dijaga buat teman-teman bersadar rekan-rekan divisi 1 usia 21 ini. Alhamdulillah kita bermain 0-0 ya, skor kacamata ya. Iya. Kita diberikan skor kacamata di babak pertama. Nah, pada babak adu penalti itu itu udah antara menang atau kalah, udah itu terserah pada penendang, eksekutor dan juga kiper. Kita menyerahkan semuanya kepada pemain, apapun yang terjadi kita tidak kecewa dengan hasil tersebut. Pertama kita penendang pertama Budi ya. Iya. Budi mengambil tendangan. Setelah itu Lanjut dari Gembongan dan setelah Budi ada ya saya. Danu Handika. Setelah Handika mengambil eksekutor juga Febri. AB mengambil Iya. AB mengambil tendangan. Setelah AB itu Febri ya. Kan dari Gembongan. Iya, setelah AB Febri. Nah, dari di Gembongan yang tidak memasukkan dua ya. Nah, mengambil dua penendang dari Gembongan, eksekutor dari Gembongan tidak masuk. Seperti ini. Nah, setelah Gembongan 2 tidak masuk, penendang terakhir itu Febri ya. Iya, Febri. itu penendang terakhir. Nah, seperti ini. Itu puncak di mana kegembiraan di mana Febri menjadi eksekutor terakhir, di mana Dikri tidak usah menjadi algojo, tapi kita sudah menjadi menang juara di divisi utama, divisi 1, maksudnya divisi 1 Liga Banjarnegara. Rasanya gimana sih ya, campur aduk ya Mas ya. Campur aduk. Dari mulai awal distrik, terus kesediaan dana yang kurang, ya sampai transportasi, kita sampai bingung transportasi itu mau pakai motor atau mobil. Kita memang nggak bisa dikata-katakan. Nah,
sampai sini riuh penonton masih sangat jelas di gambaran di pikiran saya itu. Penonton yang mengikuti yang sebelumnya tidak pernah hadir kok sampai penuh tribun, kan luar biasa sekali loh, hanya untuk mendukung teman-teman dari Persada seperti itu. Semoga itu menjadi pembelajaran, semoga itu juga menjadi acuan kita bisa tampil habis-habisan lagi di divisi utama nanti, divisi utama besok Persada bisa tampil. Harapan sih divisi utama cuma satu mas, nggak usah terdegradasi, udah itu aja. Ya harapan awal itu sama seperti harapan sebelum mengikuti divisi satu. Kita lolos, alhamdulillah menang, terus pas di stadion kita harapannya masuk divisi utama saja, alhamdulillah waktu itu sudah masuk, alhamdulillah, dan pertandingan seterusnya udah. Semoga acuan menang di divisi 1 Liga Banjarnegara ini menjadi cerita tersendiri lah teman-teman, dan bisa menjadi batu loncatan nanti di divisi utama. Nah harapan pun nggak usah muluk-muluk sih ya. Nah, itulah seperti yang sudah pernah dibilangkan bahwa nggak usah tinggi-tinggi aja dulu harapannya itu loh. Nggak usah degradasi dah gitu aja, berputar di divisi utama nggak apa-apa sih ya. Semoga di divisi utama mendapat ya mungkin memiliki pemain-pemain yang berkualitas lah lebih. Nah ya Kan di Kecamatan Punggelan cuma Persada mungkin, jadi mungkin banyak pemain yang bisa bergabung, ikut mendukung, ikut membela, termasuk kameramen mas. Ya terutama kameramen. Kameramen itu luar biasa men. Nanti kita perlihatkan foto kameramen. Nah semoga ini menjadi salah satu kisah atau cerita teman-teman, cerita luar biasa sih ya, karena memang semoga juga divisi utama nanti kesediaan kita lebih berencana lagi dalam mengarungi divisi utama dan tidak degradasi pastinya. Dan semoga musim pandemi atau corona ini segera berakhir dan teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, stay safe, stay at home. Semoga ini cepat berlalu dan liga pastinya akan bergulir kembali ya. Mungkin kalau enggak tahun ini ditunda, mungkin tahun depan ya mas ya, tahun depan ya, mungkin tahun depan, karena memang belum pasti dan masih seperti ini, tahu sendiri ya. Mungkin cukup sekian, semoga kita bisa bertemu di
di divisi utama tahun depan. Terima kasih juga kameramen Mas Hanif. Terima kasih juga Kapten Danu. Dan cukup sekian sih. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah mungkin dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai berjumpa lain kali.